Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqna bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dijauhkan, dilindungi, dan dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, baik penyakit yang ditimbulkan dari wabah COVID-19 ini, banjir, longsor, erupsi Gunung Merapi ataupun musibah yang lainnya. Semoga Allah tambahkan kesabaran kepada mereka. Jika ada saudara-saudara kita yang beriman yang meninggal, maka kita doakan mudah-mudahan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada harta benda mereka yang hilang atau rusak, semoga Allah mudahkan dan Allah ganti dengan yang lebih baik insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang besok di yaumul qiyamah mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi istighfar dan taubat dalam kehidupan kita, bahwa istighfar itu siogianya bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi istighfar itu muncul karena kesadaran kita punya kesalahan, lalu kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian kita yang istighfarnya kencang, tapi dosa dan maksiatnya jauh lebih kencang. Nangis, ya Allah, ya Allah. Habis itu dosa lagi. Maka kata para ulama kita dulu, istighfaruna fi hajatin ila istighfar. Sebelum kita minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan, mestinya banyak-banyak kita minta ampun atas ucapan istighfar kita itu. Ngomong istighfar tapi tidak memperbaiki kesalahan. Nah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita, beliau yang mencontohkan istighfar setiap hari, kata Rasulullah, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nah, ini menunjukkan betapa kita ini butuh istighfar. Kita sampaikan Nabi Adam alaihissalam punya satu kesalahan, iblis juga punya satu kesalahan, dan sama-sama terusir dari surga. Bedanya Nabi Adam alaihissalam nanti akan balik lagi ke surga, sementara iblis baliknya ke neraka. Masalahnya di mana? Dosanya sama, satu. Masalahnya cuma satu, yaitu iblis tidak merasa dan mengakui kesalahannya, lalu dia tidak minta ampun kepada Allah. Sementara Nabi Adam merasa salah, mengakui salah, lalu minta ampun kepada Allah. Maka kesalahannya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya kita sampaikan kemarin itu, Nabi Adam alaihissalam cuma satu salahnya, tapi istighfarnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala meratap dari waktu duha sampai masuk waktu maghrib. Seharian. Atau maaf, dari waktu habis zuhur ya, dari zuhur sampai maghrib. Satu salahnya, tapi meratapnya saking takutnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana istighfar ini? Keutamaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih dampaknya?
Apa sih manfaatnya kalau kita banyak-banyak membaca istighfar? Yang pertama, ternyata selain kenikmatan berupa dihapuskan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan taubat yang kita ucapkan itu bisa mendatangkan ketenangan dalam hidup. Rasa lapang, kenikmatan itu lahir atau datang dalam kehidupan kita setelah kita banyak mengucapkan istighfar. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Hud ayat ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir." Kata Allah, hendaklah kalian itu beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Kalau rajin kita istighfar dan bertaubat, apa kata Allah? Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka Allah akan memberikan kepada kalian ketenangan dalam hidup, kenikmatan dalam hidup sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi orang-orang yang gemar beristighfar itu hidupnya tanpa beban. Karena dosa dan kesalahan itu seperti nokta hitam, kata Rasulullah. Dia akan mengotori hati kita sedikit, lama-lama dia akan menutupi kalbu kita. Kalau hati sudah tertutup dengan dosa, maka sulit untuk bersyukur. Kalau sudah sulit untuk bersyukur, maka apapun, berapapun yang Allah kasih dalam kehidupan dia, nggak mendatangkan rasa puas. Kenapa? Karena hatinya itu beku sudah dengan dosa dan maksiat. Maka ada orang jabatan sudah dikasih yang paling tinggi, fasilitas sudah dikasih yang paling mewah, kebutuhan sudah dicukupi semuanya, tapi masih tetap mencuri, masih tetap menipu, masih tetap serakah. Kenapa? Apa masalahnya? Jangan-jangan sudah terlalu banyak nokta hitam yang menutupi kalbunya sehingga dia nggak merasa puas. Sementara ada sebagian orang yang biasa saja, kehidupannya sederhana, tapi dia selalu merasa tenang hidupnya, nggak dikejar-kejar, tidak dihantui oleh kemewahan, tidak dikejar-kejar oleh ambisi jabatan, merasa cukup. Kenapa? Karena hatinya bersih. Maka kenikmatan dalam hidup di mana sumbernya? Di sini, kalbu ini. Kalau kalbu kita bersih, itu gampang sekali bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat sekecil apapun dia merasa puas, cukup, dan itu mendatangkan ketenangan. Di orang-orang yang hatinya bersih, itu hidup itu tenang. Meskipun menurut orang lain, ente kok yang lain sudah pada bawa mobil masih bawa motor. Puluhan tahun kerja di sini, nggak ada bisa apa yang digesek, digasak, digosok gitu. Bagi yang lain melihat hidupnya nggak tenang, tapi bagi dia saya tenang, nggak ada masalah. Saya justru merasa tenang dan nyaman dengan bawa motor, tapi itu halal dibandingkan saya harus bawa mobil, tapi hasil korupsi, hasil gasak gosok sana sini. Itu karenanya kata Rasulullah, ketika ada sahabat bertanya, ya Rasul, dosa itu kita pengen tahu nih, ini dosa apa enggak? Itu cara ngetahuinya gimana? Kata Rasulullah, dua saja. Kalau kau mau tahu perbuatanmu itu dosa atau tidak, ukurannya dua saja. Apa ya Rasul? Mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kalau kau lakukan perbuatan itu, hatimu tenang enggak? Kalau hatimu gelisah, tidur tidak nyenyak, makan enggak enak, keringat dingin enggak jelas apa sebabnya, itu dosa. Yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kalau orang lain tahu apa yang kau lakukan, kira-kira kau senang apa enggak? Kalau bisa jangan sampai ada yang tahu, Ustaz. Itu udah hati-hati. Itu sudah ada kemungkinan dosa. Karena tabiat kebaikan
Tabiat kebaikan, Pak, itu senang kalau diketahui oleh orang lain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk menutupi kebaikan yang sunnah ya. Kalau yang fardu, ibadah-ibadah wajib, tabiatnya itu syiar, maka harus dipertontonkan, harus diumumkan, harus diperlihatkan. Itu tabiat ibadah yang fardu. Rukun Islam itu syahadat. Syahadat itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Nggak bisa, Pak. Ujuk-ujuk tiba-tiba ada orang datang sholat bersama kita. Sampai engkau sholat, sampai kan muslim. Saya sudah masuk Islam. Kapan? Kemarin berdoaan sama imam. Saya sudah syahadat di kamarnya imam. Nggak bisa. Anda kalau mau masuk Islam mengucapkan syahadat, nggak boleh sembunyi-sembunyi, harus diumumkan. Kalau perlu sholat Jumat tuh. Sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat, begitu jamaah banyak diumumkan, ini saudara kita alhamdulillah telah masuk Islam, dia akan membacakan syahadat di hadapan kita. Hanya syahadat di hadapan khalayak. Salat itu karena dia adalah rukun Islam, ibadah wajib, maka tabiatnya harus disyiarkan. Kamu sudah salat? Udah. Kapan? Rahasialah. Bapak mau tahu aja salat saya. Boleh nggak kira-kira begitu? Bapak ibu nyuruh anak salat, kata anak, Mama, mau tahu aja? Saya udah sholat. Kapan? Ya rahasia lah. Ini kan ibadah saya dengan Allah. Mama nggak perlu tahu. Kalau ibadah sunnah silakan. Tapi kalau ibadah wajib, nggak bisa. Kamu harus sholat. Mama mesti lihat kamu sholat. Kamu harus ke masjid kalau laki-laki, biar kelihatan semua orang. Karena ibadah itu syiar. Kalau dia wajib. Zakat gitu juga. Bayar zakat harus jelas. Datang ke masjid misalnya, ini saya ada sebagai rezeki. Ini apa, Pak? Zakat, infak, atau sedekah? Udah ambil aja. Nggak bisa, harus jelas. Kalau zakat bilang zakat, kalau infak sedekah bilang infak sedekah. Atau ujug-ujug taruh aja gitu. Nggak bisa. Zakat itu harus jelas. Kenapa? Karena peruntukannya jelas. Datang ke masjid, tahu masukin aja. Nanti sama pengurus nggak tahu nih pemanfaatannya. Karena kalau zakat dengan infak sedekah beda pemanfaatannya. Mustahiknya berbeda. Maka harus jelas zakat itu. Ini zakat saya, Pak. Zakat dari apa ini? Zakat harta. Kok cuma segini? Zakat itu 2,5%, Pak. Kalau penghasilan misalnya. Bapak berapa penghasilannya? Mau tahu aja. Oh, nggak bisa, harus tahu saya, Pak. Karena zakat itu dihitung prosentasenya jelas. Dari total harta yang Bapak punya 2,5%. Kalau sudah sampai nisab dan haulnya. Bisa dibetul. Itu kalau ibadah wajib tuh terang-terangan. Puasa Ramadan itu mesti terang-terangan. Nggak bisa ngumpet-ngumpet. Sahurnya kelihatan, bukanya juga kelihatan. Sahurnya bareng. Kamu udah sahur? Nah, sudah. Kamu puasa nggak? Insya Allah. Kapan sahurnya? Rahasia dong, mah. Gak bisa, harus tahu lah. Haji apalagi? Ibadah haji jelas diliput oleh seluruh media yang ada di dunia. Itu tabiat ibadah yang wajib syiar. Tapi yang sunnah kebalikannya, dia harus dirahasiakan. Infak, sedekah. Kata Rasulullah, kalau bisa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu. Kalau bisa jangankan orang lain, tangan kiri aja nggak tahu berapa nih tangan kanan berinfak sedekah. Itu ibadah sunnah. Puasa Senin Kamis itu dirahasiakan. Baca Quran, tahajud dirahasiakan. Jangan jadi update status. Alhamdulillah. Biar kata udah sepuh masih bisa tahajud meskipun cuma dapat 11 rakaat. Update status. Sebar di grup-grup. Untuk apa? Untuk dikasih lihat ke orang, memotivasi orang. Memotivasi mungkin sekali dua kali atau memang dibutuhkan, tapi kalau enggak jadinya ria. Dan itu syirik yang kecil. Jadi tabiat ibadah sunnah disembunyikan. Baik ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, secara naluri kita itu seneng kalau orang lain tahu, Pak. Aduh, jangan sampai tahu, jangan sampai tahu. Tapi bila ada yang tahu, subhanallah ternyata kemarin kita butuh dana sekian, kok Bapak kok yang menyampaikan? Udah, nggak usah cerita. Tapi hati kecil kita seneng nggak kira-kira? Seneng. Jadi ibadah itu kalau diketahui orang, tabiatnya senang. Tapi dosa kebalikannya. Kalau ada orang lain tahu, malu. Malu, Pak.
korupsi, nelipung, apa lagi? Itu kalau ketahuan orang malu dia, maka ngumpet-ngumpet. Nah, itu dosa. Itu yang membuat hati kita itu kotor. Itu yang membuat hati kita itu dipenuhi dengan noktah-noktah hitam, sehingga hidupnya menjadi nggak tenang. Gimana mau tenang? Orang kalau ketahuan orang ditakut, rumahnya bagus ya. Iya, alhamdulillah. Padahal hasil korupsi. Ketahuan orang kata-kata dia. Bisa jalan-jalan, bisa beli ini, bisa beli itu. Kalau ketahuan orang ternyata itu adalah hasil nipu, hasil mencuri, hasil korupsi dan lain sebagainya, malu luar biasa. Maka dia nggak tenang menikmati kemewahan yang dia punya. Istighfar itu yang akan membersihkan hati kita dari noktah hitam, sehingga berapapun yang Allah berikan nikmat dalam kehidupan kita ini, kita tenang, kita senang, kita bisa menikmatinya. Maka istighfar yang kita ucapkan itu akan mendatangkan ketenangan. Maka kalau yang gelisah, Ustaz saya nggak tahu nih perasaan saya gelisah, terus kenapa ya Ustaz? Banyakin istighfar. Yang bawaannya bete mulu, bad mood, bawaannya gundah gulana, cembetut, aja suruh banyakin istighfar. Istighfar sudah Ustaz, istighfar terus masih cembetut istri saya. Nah itu berarti perlu diajak jalan-jalan, ajak belanja. Mama kok cemberut aja, tarik nafas mah, istighfar. Astagfirullahaladzim. Masih kesel lah. Nah baru setelah itu, selain tarik nafas dan istighfar, berarti tarik ATM. Nah itu insya Allah dah cemberutnya hilang. Setuju nggak Bu? Setuju, Ibu setuju banget Pak. Itu pertama. Jadi istighfar yang selalu kita baca 70-100 kali, bahkan mungkin lebih setiap hari, itu akan membuat hidup kita semakin tenang, damai, tentram, insyaallah. Yang kedua, manfaat istighfar itu ternyata bisa mendatangkan kesehatan, kekuatan fisik, dan semangat yang selalu terbarui istighfarnya. Jadi kalau kita, ini Ustaz, selain harus jaga iman, jaga imun juga nih. Nah, di antara upaya untuk menjaga imun itu ternyata dengan istighfar. Jadi istighfar itu iman bertambah, imun pun nambah. Apa kaitannya Ustaz? Nih kita baca dalilnya mana? Dalam surat Hud ayat 52. Jadi Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Nabi Hud, kaum apa namanya? Kaum Hud. Nabi Hud kaumnya kaum Ad, ya. Ad. Penduduk Iran. Kaum Ad ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita baca di An-Nukat wal Uyunnya Al-Mawardi, itu dikatakan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan fisik yang tinggi, besar dan kuat. Sampai dikatakan mereka itu tingginya isna asyara dhira'an, 12 hasta. Satu hasta itu ya sekitar setengah meter lebih dikit. Kalau setengah meter saja berarti sekitar 6 meter Pak. Di sini ada yang sampai tingginya 6 meter. Ya boro-boro 6 meter, 2 meter. Enggak sampai, 1,5 juga enggak. Bahkan banyak yang semampai. Semeter pun tak sampai. Kaum Nabi Hud ini tinggi besar 6 meter. Ini 3 meter. 6 meter sedikit ya. Atas ini. Tinggi besar Pak. Masya Allah. Kuat. Jadi mereka kalau berperang itu pasti menang. Tinggi-tinggi besar. Dan itu merata. Kaum Adi nih, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, tinggi besar dan kuat. Jadi kalau kemanapun mereka berperang, itu menang tuh. Karena fisiknya kuat, tinggi besar. Lalu kata Nabi Hud alaihissalam, kalian ini sudah Allah kasih kenikmatan berupa fisik yang kuat, tinggi dan besar. Tapi kalau kalian istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi, kalau kalian rajin istighfar dan gemar bertobat kepada Allah,
Pertama, yursil sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang sudah kalian punya. Tuh. Sudah kuat fisiknya, rajin istighfar, Allah tambah kekuatan. Subhanallah. Itu manfaat istighfar. Jadi sudah kuat, dengan istighfar ditambah kekuatannya. Kalau sudah lemah, istighfar jarang, tambah penyakitan. Tapi kaum Nabi Hud, mereka sombong. Mereka merasa nggak butuh saya istighfar. Untuk apa? Kalau saya udah kuat, siapa yang bisa mengalahkan kita, katanya. Ternyata Allah hancurkan mereka. Dengan apa? Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Allah cukup kirimkan angin, tapi membawa hawa yang dingin. Badan yang tinggi besar 6 meter itu kena angin itu langsung beku, Pak. Beku. Anginnya sangat dingin. Saking dinginnya langsung beku. Setelah beku rusak, hancur. Seperti batang ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Batang pelepah kurma yang sudah lapuk. Rusak habis semuanya. Di hadapan Allah kan? Waduh. Itu yang fisiknya tinggi besar 6 meter. Kita gimana nih? Fisiknya cuma 1,5 meter, 1 meter. Mau sombong? Oh. Nggak mau istighfar. Ya. Tapi kalau kita rajin istighfar, gemar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan kekuatan fisik kepada kita. Yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Quwwatan dalam bentuknya nakirah. Nakirah itu artinya indefinitif. Jadi sebuah kata dalam Al-Qur'an kalau datang dalam bentuk definitif, pakai alif lam biasanya, itu biasanya menunjukkan sudah jelas peruntukannya. Kalau indefinitif nakirah tanpa alif lam biasanya ditentukan atau selalu ditentukan atau ditandai dengan berakhiran an, in atau un. Di sini kuwatan, bukan al-quwwah, tapi kuwatan. Karena dia bentuk nakirah, maka mencakup seluruh aspek, bermakna umum. Artinya kekuatan apa? Kekuatan semua sendi kehidupan. Bisa kekuatan fisik, kekuatan ekonomi, ketahanan sosial, kekuatan pangan, kekuatan ilmu, pendidikan, semua aspek. Kalau kita gemar, rajin beristighfar dan bertobat kepada Allah, secara fisik Allah bikin kita kuat, secara materi kita dibikin kuat, secara pendidikan kita dibikin kuat, ketahanan pangan kita akan dikuatkan. Subhanallah. Istighfar tuh. Oh, dahsyat sekali. Kenapa? Karena dosa itu membuat orang itu tadi pikirannya terbebani. Karena biar bagaimanapun orang yang melakukan dosa itu pasti kepikiran, nggak tenang dia. Kalau sudah nggak tenang, maka secara fisik kesehatan akan berkurang. Orang kalau terlalu banyak pikiran sakit. Makanya kalau di rumah sakit dokter bilang, udah Pak, nggak usah banyak mikir. Betul nggak? Istirahat aja, bed rest, betul-betul istirahat, udah. Handphone tinggal segala macam, betul-betul tenang. Ya. Karena kalau pikiran kita fresh, hati kita tenang, itu akan sehat insya Allah. Kalau sudah banyak pikiran, yang sehatnya jadi sakit. Nah, dosa itu begitu tabiatnya. Jadi kalau kita melakukan dosa dan maksiat itu akan bikin kita benak gitu banyak pikiran mumet sakit. Dengan banyak istighfar, dosa-dosa itu akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fresh tadi, tenang hati kita. Kalau sudah tenang, kesehatan akan selalu menghampiri kita. Masya Allah. Ini kita sangat butuh nih kondisi pandemi begini. Nah, ternyata untuk meningkatkan imun diantaranya adalah dengan perbanyak istighfar. Dengan istighfar tadi bukan hanya sekedar lisan, tapi betul-betul kita akui dosa, akui salah. Mohon maaf, dengan manusia saja Pak. Kita punya masalah sama orang, belum minta maaf. Kira-kira tenang nggak perasaan itu? Gak nyaman ya? Gak usah orang jauh-jauh deh, sama pasangan kita Pak. Sedikit kesel sama pasangan, terus nggak minta maaf, itu nggak enak. Biar kata tidur satu ranjang bareng gitu, pasti saling pantat-pantatan itu ya. Karena perasaan nggak tenang.
Tapi kalau sudah minta maaf, maafin papa ya kemarin salah. Kata istrinya, enggak pak, mama yang salah. Nah, istri itu juga kalau kita udah minta maaf, dia pasti akan bilang mama yang salah. Tapi kalau kita belum minta maaf, sampai 7 kali kiamat gak bakal minta maaf. Kalau sudah saling minta maaf, plong nggak? Plong banget ya. Tenang hati kita tuh. Itu ke manusia tuh. Kalau sudah salah lalu kita sudah minta maaf, tenang sekali. Pun demikian kepada Allah. Kalau kita sudah minta maaf kepada Allah, kita akui dosa dan kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi lagi, itu plong hati kita. Kalau sudah plong, sehat, maka Allah tambahkan kesehatan. Allah tambahkan pemikiran yang jernih. Maka kita jadi punya ide ini, punya ide itu. Dalam bekerja, pekerjaan kita jadi lebih mantap. Dalam berbisnis, bisnis kita menjadi lebih lancar. Dalam usaha kita akan lebih mudah. Kenapa? Fresh. Pikiran kita fresh, badan sehat. Maka bertambah tadi kekuatan fisik, ekonomi, pangan, ketahanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Luar biasa. Istighfar itu. Ya Allah. Maka kalau sebagai sebuah bangsa kita ini pengen menjadi lebih kuat dalam semua aspeknya, memang mesti istighfar berjamaah kita ini. Seluruh elemen ini harus minta ampun kepada Allah, mulai dari paling atas sampai paling bawah. Karena dosa juga kadang-kadang dilakukan secara berjamaah ya. Masya Allah. Yang korupsi bansos kemarin itu kalau kita mau teliti itu dari atas sampai bawah tuh sama tuh, sampai tingkat RT. Enggak semua ya, memang oknum-oknum, tapi hampir semua melakukan gitu. Udah menjadi rahasia umum. Jadi kesalahan ini sudah kita lakukan secara bersama-sama, maka musibah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu juga bersama-sama nih mohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa kita ini salah. Nggak bisa kita hanya tunjuk yang di atas saja. Ini tukang salah, ini dosanya, ini korupsinya, segala macam. Kita juga sama, ini banyak salah. Banyak salah. Masya Allah. Kata Allah, Qul huwal qadiru ala ayyan ba'asa alaikum azaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Ini kalau sudah melakukan dosa dan maksiat, Allah maha mampu mengirimkan bencana dari atas dan dari bawah. Bencana dari atas apa? Ya pesawat jatuh, hujan badai, topan dan seterusnya. Dari bawah gempa bumi, banjir dan seterusnya. Itu secara letterlek. Tapi kata Ibnu Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, min fauqikum itu adalah ketika diberikan para pejabat dan penguasa yang zalim. Wa min tahti arjulikum, dari bawah ketika rakyatnya pun sama melakukan dosa dan maksiat. Jadi bukan cuma pemimpinnya yang zalim, rakyat juga nggak pada benar. Itu musibah yang lebih ngeri dibandingkan banjir, gempa dan longsor. Ketika semua sudah rata dosa maksiat itu dari atas sampai bawah dan merasa enjoy, itu udah bahaya sekali. Maka kita butuh dan perlu istighfar dan taubat berjamaah. Semuanya kita ini banyak salah. Semuanya kita ini banyak dosa. Maka kita semua harus mengakui dosa dan kesalahan kita. Termasuk Ustaz juga banyak dosanya ya. Ustaz, Kiai Habaib, semua kita banyak dosa, banyak salah. Maka kita mesti banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu manfaat yang berikutnya adalah mencegah musibah dan bencana. Jadi istighfar yang kita baca, yang kita lantunkan setiap hari, yang kita gemakkan setiap hari dan setiap saat, itu akan menghindarkan kita dari musibah dan bencana. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Anfal ayat 33. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau ya Rasul hidup bersama mereka. Ini pernah kita singgung. Jadi masyarakat kaum kafir Quraisy kurang membangkang gimana dengan Rasulullah. Orang-orang Yahudi di Madinah nggak kurang ajar gimana terhadap Rasulullah. Tapi meskipun mereka membangkang, melawan, bahkan hendak membunuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengirimkan bencana. Nggak ada gempa, longsor, badai, banjir, nggak ada. Kenapa?
Karena Rasul masih ada hidup bersama mereka. Keberadaan Rasulullah lah bencana dan musibah tidak datang. Yang kedua, kata Allah, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar kepada Allah. Maka kata Ibnu Abbas, kami bersama Rasulullah itu dulu nggak aman, nggak pernah ada bencana karena punya dua tameng. Yang pertama Rasul ada bersama kami, yang kedua para sahabat adalah orang-orang yang selalu gemar beristighfar. Lalu meninggal Rasulullah, setelah meninggal Rasulullah hilang satu tameng, sisa satu tameng lagi, hanya istighfar. Kalau masih istighfar bencana nggak datang, tapi kalau sudah ditinggalkan istighfar, wah tinggal tunggu waktu. Maka ada ketika Rasul meninggal, setelah Rasul meninggal, ada orang yang rajin banget ibadahnya. Dulu waktu Rasul masih hidup dia biasa-biasa aja. Begitu Rasul sudah meninggal, baru Pak rajin ibadahnya luar biasa. Ditanya sama yang lain, ente kebalik. Waktu ada Rasul mestinya ibadah itu luar biasa. Ente dulu malah ibadahnya biasa aja. Sekarang Rasul sudah meninggal, baru rajin ibadah. Itu apa itu? Apa dia bilang? Kemarin waktu Rasul masih ada, saya ibadah biasa-biasa saja, saya nggak takut. Karena hidup saya pasti aman, tidak ada musibah dan bencana. Sekarang Rasul sudah meninggal, oh hati-hati. Tameng itu udah nggak ada, cuma istighfar yang menjadi tameng. Makanya kalau rajin ibadah saya, beristighfar kepada Allah, aman. Tapi kalau sudah mulai malas ibadah, tidak mau beristighfar memohon ampun kepada Allah, tinggal tunggu waktu. Luar biasa. Makanya sebetulnya ya, sholat istisqa, sholat apa itu, minta hujan, itu adabnya itu untuk melakukan sholat istisqa itu mesti minimal puasa 3 hari. Jadi kalau misalnya kita akan sholat istisqa hari Jumat, berarti dari Kamis, Rabu, Selasa itu puasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya sholat istisqa. Itu puasa 3 hari. Setelah itu 3 hari sebelumnya itu minimal itu selalu beristighfar. Satu kampung. Ini kita misalnya di Meruya mau sholat istisqa. Satu komplek Meruya ini semuanya selalu istighfar tiap hari sebelum istisqanya. Bahkan para ulama kita dulu itu pas sholat istisqa kan di lapangan. Kalau ada yang datang bawa kuda disuruh balik lagi Pak. Zaman itu kendaraan paling mewah kuda dan unta. Kalau sekarang mobil. Kalau ada yang datang ke tempat sholat bawa mobil suruh pulang lagi. Kita ini mau meratap, memohon kepada Allah, jangan tunjukkan nih kemewahan. Datang jalan kaki kalau perlu dari rumah, jalan kaki. Bahkan yang lumpuh pun paksakan untuk datang. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan kita ini memang butuh pertolongan Allah. Maka zaman dulu kiai-kiai kita itu kalau diminta untuk sholat istisqa, peraturannya begitu. Kita sholat istisqa oke, tapi pastikan satu kampung ini semua puasa 3 hari minimal. Setelah itu kita harus rajin istighfar setiap hari itu, diingetin terus, ayo istighfar, kita mau sholat istisqa nih, ayo istighfar, ayo bertobat kepada Allah. Baru pas hari H sholat istisqa, setelah sholat istisqa itu langsung turun hujan. Bukan kiainya yang mustajab doanya, bukan habibnya yang doanya mustajab, tapi kesadaran kolektif bahwa kita ini salah, lalu mohon ampun kepada Allah, itu yang membuka pintu langit sehingga Allah mau menurunkan hujan. Jadi mustajab doanya. Sekarang sholat istisqa, oh yang datang bawa Ferrari, yang datang bawa BMW, yang bawa Mercy, pakai pakaiannya mewah, rokok lepas, nungguin sholat. Sehingga istisqa kita lakukan, bahkan satu Indonesia semua istisqa, hujan nggak turun-turun. Apa nggak ada orang saleh? Ada orang saleh, banyak orang saleh. Apa nggak ada orang alim? Banyak orang alim. Tapi kesadaran kolektif yang diminta ini belum tumbuh. Bahwa kita ini banyak salah, mesti mengakui di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pernah dengar kita ya kisah Bani Israel dulu. Zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi musim paceklik, kekeringan, hujan nggak pernah turun. Maka mereka datang kepada Nabi Musa. Musa, engkau kan kalimullah yang bisa ngomong langsung kepada Allah. Tolong meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Ini kita hewan-hewan ternak kita kehausan, tanaman ladang kita kering semua. Kita kesulitan untuk mendapatkan air minum, nggak ada air. Musa, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah meminta hujan. Kata Allah, Musa,
Hujan nggak mau turun. Kenapa ya Allah? Karena di tengah-tengah kaummu ada pelaku maksiat. Suruh dia keluar atau dia ngaku dosa dan kesalahannya, baru langit akan menurunkan hujan. Maka diumumkan oleh Nabi Musa, wahai kaumku, Allah bukannya tidak mau menurunkan hujan, tapi langit nggak mau menurunkan airnya karena di tengah-tengah kita ada pelaku maksiat. Maka saya mau gentle, aku siapa yang melakukan dosa dan maksiat. Kalau tidak berani mengakui di hadapan saya, silakan keluar. Ditungguin sama Nabi Musa, nggak ada yang datang aku. Gimana lah Pak? Aku salah tuh berat. Udah ketangkap koruptor aja masih bilang enggak, saya enggak salah, bukan saya korupsinya. Ya, susah emang ya, ngomongin salahnya. Pergi juga enggak meninggalkan kampung itu, tetap di situ. Tapi tiba-tiba di pertengahan malam hujan turun sangat lebat dan deras. Kata Nabi Musa, ya Allah, bukankah kau katakan hujan tidak akan turun selama pelaku dosa dan maksiat ada bersama kami, selama dia belum melakukan kesalahan. Saya tunggu nggak ada yang datang ke saya ya Allah, dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan kami. Berarti masih ada di sini pelaku dosanya. Tapi kenapa hujan kau turunkan? Kata Allah, dia memang tidak datang kepadamu dan dia tidak meninggalkan kampung, tapi dia datang kepadaku. Dia menangis, dia meratap, dia akui dosa dan kesalahannya, dan dia memohon kepadaku ampunan. Maka aku ampuni dia. Setelah itu hujan turun. Subhanallah. Jadi musibah bencana ini datang boleh jadi karena Allah ingin kita ini sadar secara kolektif. Kita ini sama-sama mengakui dosa dan kesalahan. Berhentilah nunjuk orang salah itu. Ini gara-gara si Anu, ini pasti si Anu sebabnya. Si itu, si wah nunjuk-nunjuk aja. Lupa kita bahwa ini juga salah nih. Ini juga banyak dosa nih. Kita terlalu sibuk ngurusin dosa dan kesalahan orang lain sampai lupa kalau kita mungkin lebih banyak dosa dan kesalahannya. Maka ayo sama-sama kita banyak istighfar. Dengan begitu Allah akan cabut musibah bencana ini. Allah hindarkan kita dari segala macam musibah. Ini Allah yang ngomong dalam surat Al-Anfal 33. Bukan ustaz. Ini Allah yang ngomong. Maka kita semua ayo sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mendatangkan hujan, hasil panen berlimpah, perbaikan ekonomi dan dapat keturunan. Waktu itu Imam Hasan Al-Basri didatangi oleh seseorang. Wahai Imam Hasan, saya punya masalah. Apa masalahmu? Saya bisnis gagal terus. Bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, bisnis enggak pernah berhasil. Tolong dong kasih tips kepada saya gimana caranya supaya bisnis saya berhasil. Kata Imam Hasan Al-Basri, coba deh banyakin istighfar. Istighfar solusinya? Iya. Itu aja. Pulang. Gak lama datang lagi orang lain yang berbeda. Oh Imam Hasan Al-Basri, saya punya masalah. Apa masalahmu? Masalah saya seorang petani, terus gagal panen. Hasil pertanian tuh ada saja masalahnya. Yang hama, ya banjir, ya macam-macam. Selalu gagal panen. Tolong doakan dan kasih tips kepada saya supaya panennya bisa melimpah dan gampang jualnya. Karena kalau hasil panen melimpah tapi susah jualnya repot juga. Seperti saudara-saudara kita itu, masya Allah, dia panen tomat, panen apa namanya itu, sayur-sayuran itu, sawi itu. Begitu panen harga anjlok, 1 truk dibuang Pak. Bahkan mungkin sudah ceritakan Ustaz Iqbal ya. Waktu itu kita Ustaz atau Ustaz Cu mungkin apa namanya, Ustaz dari Ahsanul Amala LDMA itu ke Cianjur sebelum guru kita meninggal. Kita datang ke sana, ketemu dengan para petani di sana. Menangis mereka. Di panas dan juga Cianjur, nangis. Apa kata mereka? Ya Allah, kita ini panen sawi itu banyak melimpah, tapi jualnya susah karena harganya 1 kilo itu 200 perak. 200 perak. Hari ini 200 perak, Pak. Ya Allah, dapat apa gitu? Polisi cepek aja yang belok itu gopek. Udah nggak lagi polisi cepek. 200 perak. Maka mereka panen langsung dicacak-cacak gitu, Pak. Sambil menangis berlinang air mata. Dulu mereka cerita, dulu orang tua kami kalau panen bisa berangkat haji, bisa bangun rumah, nikahin anak, beli sawah, beli kebo. Ya enggak dalam satu panen enggak layak, tapi maksudnya kalau panen bisa salah satunya gitu. Hari ini boro-boro
Buat makan sehari-hari aja, buat modal nanam besok aja kita nggak tahu dari mana. Menangis berlinang air mata, panen menangis coba. Masya Allah. Ngeri, ngeri. Kasihan. Belum yang petani bawang, belum yang aduh ya Allah. Menangis kita Pak. Belum kita tanya, ini tapi kan lahannya luas Pak, ini lahan kita cuma numpang doang, ini semuanya sudah bukan punya kita katanya. Aduh ya Allah, sedih banget. Kemana orang-orang muslim yang kaya-kaya itu? Gak peduli. Akhirnya kekayaan bangsa kita dieksploitasi oleh para pemodal yang bukan muslim. Akibatnya saudara-saudara kita muslim, para petani tadi jadi kacau di tanah tempat kelahiran dia, di tanah dia dibesarkan dari hasil panennya itu. Sekarang dia jadi budak di situ. Ya Allah. Ini mesti ada kesadaran bersama, istighfar kolektif ini. Ya Allah. Maka apa kata Imam Hasan Al-Basri? Petani tadi yang mengeluh. Kata Imam Hasan Al-Basri, coba dia banyakin istighfar. Istighfar aja, iya istighfar. Pulang. Gak lama datang lagi orang berbeda. Oh Imam Hasan Al-Basri, saya punya masalah. Apa masalahmu? Saya ini menikah sudah sekian tahun, terus belum juga dikasih anak. Ada masalah? Enggak, saya sehat, istri saya juga sehat, nggak mandul, tapi belum dikasih keturunan. Tolong doakan dan kasih tips kepada saya gimana caranya supaya saya bisa dapat anak. Kata Imam Hasan Al-Basri, coba dia banyakin istighfar. Istighfar aja. Pulang. Ada lagi yang miskin, saya nyari kerjaan kesana kemari susah. Kata Imam Hasan Al-Basri, coba banyakin istighfar. Datang dengan masalah berbeda, solusinya istighfar. Kata murid-muridnya, Imam Hasan Al-Basri, emang gak ada solusi yang lain apa? Ini masalah beda-beda nih. Yang satu pebisnis, yang satu petani, yang satu lagi susah nyari kerja, orang miskin, yang satu lagi susah dapat anak. Kok solusinya cuma istighfar doang? Emang gak ada yang lain? Kata Imam Hasan Al-Basri, bukan saya itu yang bilang, itu Allah. Baca dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Allah yang ngasih. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Banyakin istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan turunkan hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan mudahkan rizkimu. Yang pebisnis digampangin, yang susah nyari pekerjaan dimudahkan oleh Allah. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, anak keturunan, yang susah dapat keturunan banyakin istighfar, bertobat kepada Allah, dimudahkan nanti insya Allah. Yang petani yang kesulitan, wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan tumbuhkan itu, hasil panen akan berlimpah. Masya Allah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan alirkan sungai-sungai. Istighfar. Dan yang terakhir, dengan beristighfar kita akan didoakan malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat, dimohonkan ampun, dan juga didoain masuk surga bareng keluarga. Siapa yang doain? Malaikat. Kalau ustadz berdoa masih kemungkinan ditolak Pak. Kita datang ustadz, tolong doain saya ya. Ustadz juga banyak dosanya. Boleh jadi dengar oleh Allah, boleh jadi distajab, Bapak boleh jadi dijabah, boleh juga enggak. Tapi kalau malaikat yang doain, malaikat nggak ada dosa. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Nggak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu taat perintah Allah. Maka doanya mustajab insyaallah. Mana dalilnya Ustaz? Dalam surat Ghafir, surat ke-40. Kadang di beberapa mushaf disebutnya surat Al-Mu'min ya, bukan Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Nah, yang Al-Mu'min ini itu nama lainnya surat Ghafir. Ayat keberapa itu? Ayat 7 dan 8. Kalau mau ditambah ke 9 juga bisa. Itu masih satu rentetan. Alladzina yahmilunal arsy. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Malaikat. Wa man haulahu, dan yang sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepada Allah. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang beriman.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Allah, rahmatmu meliputi segala sesuatu, wa ilma, dan ilmumu juga meliputi segala sesuatu. Faghfir, maka ampuni ya Allah, lilladzina tabu, untuk orang-orang yang mau bertobat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan mereka mau menempuh jalanmu. Waqihim azabal jahim, dan jauhkan mereka dari siksa neraka jahim. Rabbana wa adkhilhum, dalam ayat 8-nya, wahai Allah, masukkanlah mereka orang yang gemar bertobat itu ke dalam jannati adnin, surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah kau janjikan, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bersama dengan keluarga mereka tercinta, orang tua, pasangan, dan anak-anak. Subhanallah. Rajin istighfar, Pak. Rajin bertobat kepada Allah, Ibu. Itu malaikat doain kita masuk surga bareng dengan keluarga kita. Masya Allah. Maka ayo sama-sama, kita ini banyak salah, kita banyak khilaf, akui dosa dan kesalahan kita, lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita dibikin tenang oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hindarkan kita dari segala macam musibah, mara bahaya. Allah mudahkan kehidupan kita dalam semua aspek kehidupan kita, dan yang terpenting mudah-mudahan kita didoakan oleh para malaikat sehingga kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga kita tercinta insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.